Kita tahu bahwa COVID-19 terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, kenapa sih ini terjadi? Karena dalam pandangan saya, selama ini kan para pemimpin di daerah itu fokus pada aspek-aspek yang bersifat grafik naratif. Grafik naratif itu adalah memantau perkembangan COVID, kemudian membuat narasi untuk sebagai jawaban di media maupun di media sosial. Nah, sedangkan yang terjadi di lapangan itu berbeda. Saya bisa merasakan sendiri, bisa melihat misalnya ada sebuah kasus ya, nggak usah disebut daerah. Ada satu orang kena COVID. Begitu kena COVID, dia dinyatakan positif. Nunggu pernyataan positifnya kan kadang 2 hari, 3 hari. Kadang 4 hari. Selama menunggu pernyataan bahwa dia positif atau negatif, dia terus bergerak. Berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan lingkungannya. Bahkan yang lebih fatal misalnya, dia buka warung. Warungnya itu banyak pelanggannya, orang datang. Apalagi kalau warungnya misalnya melayani karyawan perusahaan. Nah, di halaman perusahaan itu kan setiap hari numpuk orang. Orang masuk, orang keluar, kemudian dia berinteraksi satu sama lain tanpa kita bisa memastikan apakah mereka positif atau negatif. Ya memang kita nggak bisa berhentikan perusahaan, karena kalau perusahaan berhenti bagaimana produksi, bagaimana regulasi ekonomi. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memastikan kesehatan setiap orang. Setelah dinyatakan positif, kemudian dia nitipin tuh anaknya ke neneknya. Neneknya kemudian berjualan lagi keliling juga tanpa memikirkan apakah anaknya itu, cucunya itu positif atau tidak. Kemudian cucunya itu main juga dengan teman-temannya, dititipin juga dengan di spamannya, maka interaksinya terus. Nah, kemudian ketika nanti orang tahu bahwa ini merupakan areal di mana orang dimungkinkan membawa virus dari penularan dari ibunya. Yang berikutnya lagi adalah, saya tanya sekarang, kebingungan pemerintah desa. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana aksesnya? Bagaimana nanti siapa yang membayar biayanya? Kemudian ketika satu keluarga diisolasinya di mana? Selama isolasi biayanya dari mana? Muncul itu peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, inilah sebenarnya realitas yang terjadi. Sehingga sejak awal itu saya selalu menyampaikan, penanganan COVID dan pencegahannya yang paling efektif adalah dilakukan di tingkat desa, dilakukan di tingkat kelurahan, dilakukan di tingkat RW, dilakukan di tingkat RT. Sehingga harus dipastikan setiap RT, setiap RW bisa melakukan langkah-langkah preventif dan langkah-langkah penanganan apabila terjadi peristiwa, sehingga dia bisa dengan cepat melakukan langkah itu. Selama ini terlalu tersentralisir. Bayangin misalnya Satgas Kabupaten harus nanganin sekabupaten dengan jumlah penduduk ada yang 3 juta, ada yang 1 juta. Sehingga ya itu tadi, akhirnya petugas di puskesmasnya lumpuh, pada sakit. Setelah itu mereka kebingungan dalam pembiayaan. Nah, ini sebelah saya nih ada kepala desa. Saya mau nanya nih. Nah, yang sepengetahuan saya, desa RT RW selama ini bukan sibuk penanganan COVID, sibuk ngurusin bantuan sosial, sibuk nanganin yang tidak kebagian, sibuk yang nanganin yang komplain, sibuk nanganin yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Itu kesibukannya. Sibuk warganya belum banyak yang kebagian, sehingga COVID menjadi tidak terpikirkan. Nah, saya mau nanya, bener nggak yang saya omongin? Benar sekali gitu. Jadi kita di desa juga bikin tim satgas secara relawan. Ya RT, RW termasuk kader di situ. Dan ketuanya kepala desa. Tapi dalam kenyataan ketika kita ada masyarakat yang kena positif COVID,
banyak yang nggak mau menerima. Yang nggak mau menerima siapa? Warga yang kenanya itu. Ya, warga yang kenanya itu kalau dinyatakan COVID, dia nggak mau disebut COVID. Karena setelah bersentuhan sama orang yang positif, karena tadi kata Kang Dedi, karena 3 hari 4 hari menunggu, yang si orang yang keduanya itu nggak mau di swab. Jadi kata orang Sunda mah, lurah teuing-teuingeun, nuduh-nuduh urang. Nah, sampai di situ. Di swab aja sudah nggak mau. Nggak mau. Jadi yang pemikiran saya, Kang Dedi, betul kata Kang Dedi. Jadi kalau bisa tim dari kesehatan justru yang ada di desa. Mungkin kalau tim kesehatan mah nggak ada istilah teuing-teuingeun. Oh itu. Iya. Jangan menganggap remeh loh bernegosiasi dengan masyarakat. Saya itu dulu pernah ya. Saya mungkin 8 bulan yang lalu loh. Saya menyampaikan bahwa isolasi di rumah itu nggak efektif karena selama di rumah dia bersentuhan dengan cucunya, dengan anaknya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pembantunya, bahkan dengan tetangganya. Bahkan dia pergi berkumpul dengan masyarakat di pos ronda, pergi ke masjid. Sehingga saya waktu itu saya pernah nanganin 35 orang dalam sehari saya isolasi. Tetapi proses isolasi itu bukan hal yang mudah. Kita harus bernegosiasi, harus meyakinkan keluarganya, harus meyakinkan di tempat isolasi makanannya cukup, makanan kegemarannya ada. Saya sampai waktu itu siapin mie goreng pagi-pagi, sate marangi siang, sore bakso. Nah, itu harus ada hati pemimpin yang mau melakukan komunikasi langsung loh. Nggak bisa teori, hanya instruksi itu nggak bisa penanganan COVID. Nah, saya ini bener nih. Jadi ketika COVID, ini ada pasien COVID, Ya. dia sudah bersentuhan dengan tetangganya, Ya. atau dengan adiknya, Ya. atau dengan cucunya, atau Ya. dengan kakaknya. Ya, betul. Nah, si cucunya, si kakaknya, si adiknya itu nggak mau di swab. Nggak mau. Di swab nggak mau, diisolasi nggak mau. Sampai Teuing-teuingeun. kita ada pemaksaan karena kasihan orang lain. Justru katanya Pak Lurah, saya ini pingin sehat, mau dibawa kemana, dikemanakan saya. Kan bilang sampai gitu. Lurah teuing-teuingeun. Warga sorangan dinyeri. Marah-marah. Marah. Sekarang gini, orang ada si A, dia datang dari Jakarta. Iya. Kan kasusnya kebanyakan begitu. Iya. Pulang ke kampung. Iya. Pulang ke kampungnya tidak di swab dulu kan? Tidak. Karena ada keluhan, diswablah dia sendiri. Nah itu. Seharusnya proteksi yang dilakukan adalah proteksi yang bersifat internal. Jadi satu kampung dipastikan kampung itu tidak ada yang positif. Ketika ada orang luar atau pendatang atau orang yang kerja di luar kota masuk ke kampungnya, maka harus diswab dulu. Ini diswab setelah sakit, Iya. setelah tidur sama istrinya, Iya. setelah bareng sama anak-anaknya. Iya. Kan gitu. Jadi kalau warga yang beda di perasaan, dia mau diswab. Tapi kalau warga biasa, masyarakat petani, ketika ada flu, ada keluhan, wah biasa ini, apalagi musim hujan. Jangan begitu Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah juga kalau swab udah positif itu, malah malik itu. Apa yang dimiliki oleh desa? Ya kita tidak punya kemampuan. Apakah punya alokasi nggak untuk rumah isolasi? Kalau tahun kemarin kita mengadakan karena udah ada perubahan di anggaran APBDes. Nah, ada. Ada, tapi untuk tahun sekarang kan kita belum. Justru yang di nomor satukan itu dalam Pergub itu harus BLT-nya, bantuannya itu. Iya, kita fokus di bantuan sosial. Di bantuannya justru. Bantuan sosial. Yang kedua, ketika ada dilakukan swab, gratis nggak? Gratis. Kalau swab gratis. Gratis ya. Swab gratis. Kalau swab gratis. Asal kita melapor ke pihak puskesmas, didata jelas itu pernah berdampingan atau bersentuhan dengan orang yang positif, langsung kita didata, langsung dibawa ke puskesmas. Iya. Jadi enggak di rumah, Kang, tapi dibawa ke puskesmas. Jadi kalau swab gratis. Gratis. Tetapi kalau isolasi nggak ada. Nah, biaya. isolasi nggak ada biaya. Emang Kontrak- ada rekan-rekan juga katanya sekarang berarti harus menganggarkan di APBDes. Iya. Terus? Tapi kalau di kampung sih kalau isolasi kan bisa iuran ya, rereongan. Alhamdulillah. Artinya memang. kalau kita mindahin, kalau desa kan bisa tetangganya secara bersama-sama ngirim beras, Iya. ngirim makanan. Iya. Itu pun kalau mau yang Kalau diisolasinya. mau kemarin juga
desa ngasih bantuan mie instan, beras yang di wilayah 1 ditolak. Sampai marah-marah, sampai Bu Bimas juga gedong-gedeng. Aduh, ini bagaimana? Dan itu perlu negosiator. Jadi merasa karena mungkin dia orang pingin terpandang gitu kan. Pokoknya tokoh. Tokoh lah, ketika digitukan merasa dihinakan gitu. Itu Jadi kesadaran itu. seperti bahwa COVID ini seperti aib lah di kampung mah. Itu kan pemikirannya gitu. Iya. Jadi karena dikucilkan oleh warga, dia merasa jadi aib. Itu yang jadi permasalahannya. Itu diperlukan seorang negosiator, tokoh berpengaruh di setiap desa yang menguasai secara psikologi sosial terhadap warga. Ya. Jadi derajatnya harus tinggi yang negosiasinya dari Iya. segane. Nah, kalau hanya kepala desa saja, wah repot. Apalagi yang dibunjuknya itu dulu nggak pilih dia, pasti ribut. Aing tuh hayang sih nyari aing sih. Dilawan ku aing sih. Nah itulah tuh, bener nggak? Betul. Betul. Saya sampai kalau lihat di politik pertama dari tahun 2020 itu kan satu keluarga, bapaknya RT, anaknya diswab di perusahaan. Positif. Sebenarnya belum ada kata positif. Cuman rekan-rekan supirnya bilang bahwa Ajat positif. Siun kabeh. Saya kan selaku kepala desa antisipasi datang malam-malam ke keluarganya karena Ajat belum ada hasilnya. Lebih baik diam dulu. Dia di rumah. Sebenarnya diam di rumah juga nggak boleh seharusnya. Jadi waktu orang di swab itu semestinya dia sudah mengisolasi diri dulu, Pak. Nah kan agar apa? Untuk memastikan nanti positif atau negatif. Iya. Yang terjadi adalah orang nunggu di swab. Berapa lama hasil swab keluar? 4-5 hari. 4-5 hari. Selama 4-5 hari dia berinteraksi dengan keluarganya. Iya, pasti. Ulin dengan tetangganya. Betul. Main kemana-mana. Betul. Kalau positif ya sudah nyebar. Iya. Itulah problem. Nah, pihak desa termasuk pihak kami nggak bisa apa-apa dengan itu. Walaupun udah bicara itu, justru ketika kita bilang itu sampai bilang turunan saya tidak akan memilih kamu kalau nyalon lagi. Dan saya keluar jadi RT. Mundurin diri Pak jadi RT. Bapaknya. Sampai ada yang mundur. Mundurin diri jadi RT-nya. Saya baik-baik datang malam, jangan ribut, tapi penerimaan tetap. Nah, Itu. ya itulah problem. Jadi memang penanganan COVID tidak bisa hanya di atas meja. Penanganan COVID tidak hanya bersifat instruksi. Memang diperlukan tangan-tangan terampil, jiwa-jiwa besar yang ada di lingkungan masyarakat. Iya. Begitu Pak ya? Iya, betul. Harus ada orang. Harus Lurah ada. aja tidak cukup. Tidak cukup. Ya minimal ketika untuk memberikan RTW kejenting mundur RT sudah mengundurkan diri. gara-gara disuruh swab Ininya anaknya positif. dibilang suruh isolasi. Karena hasil swab belum ada hasil. Kata lurah, Pak, anak Bapak isolasi dah. Ketika belum ada Hasil hasil swab. positif. Itu anak RT. Anak RT, RT-nya sampai ngomong, saya tidak akan minum lagi dan saya mengundurkan diri.